Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope all is well and always be healthy. And this time we meet again in Electrical and Electronic Engineering Class B. We are from Group 8 which consists of 1. Benedictus Yogi Kristiawan, 2. Jeffrey Ardianto, 3. Nisa Palupi, and the last Winda Ardi Sadila will present the capacitor. Sekarang kita masuk ke definisi kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Dalam dunia elektronika, kapasitor biasa dilambangkan sebagai C. 1C sama dengan 6,24 kali 10⁻18 kali muatan elektron. Ilmuwan yang pertama kali menemukan kapasitor adalah Michael Faraday pada tahun 1791. Yang kemudian nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitansi yaitu farad atau dilambangkan dengan F. 1 farad sama dengan 1 coulomb. Kapasitor banyak digunakan pada alat elektronika seperti radio, TV, telepon, HP, motor, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu struktur kapasitor. Kapasitor tersusun atas dua buah plat besi atau konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik. Bahan dielektrik bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Contoh bahan dielektrik yang umum digunakan adalah udara, keramik, gelas, nitrogen, maupun belerang. Simbol kapasitor sendiri dapat disimbolkan sebagai berikut. Saat plat dihubungkan dengan sumber tegangan atau V, muatan positif akan mengumpul di salah satu kaki elektroda atau elektroda plat P, dan muatan negatif akan mengumpul di kaki elektroda yang lain atau elektroda plat R. Muatan positif tidak dapat mengalir ke kutub negatif dan sebaliknya. Hal itu dikarenakan karena adanya bahan dielektrik yang mengisi celah antar plat sejauh D. Jika kapasitor mengalami konduksi, muatan-muatan tersebut akan menuju ke kutub yang saling berlawanan dengan cara memercik melewati bahan dielektrik. Selanjutnya adalah jenis kapasitor. Jenis kapasitor terdiri dari dua jenis, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak dapat dirubah dan nilainya sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatannya. Kapasitor tetap sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor polar adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Yang kedua, kapasitor non-polar terdiri dari kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor film, dan kapasitor kertas. Yang kedua adalah kapasitor tidak tetap atau variabel. Merupakan kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Adapun jenis dari kapasitor variabel tersebut yaitu kapasitor variabel atau VARCO, kapasitor trimmer, kapasitor aktif atau CDS. Selanjutnya adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor dalam menyimpan suatu muatan listrik. Banyaknya muatan yang disimpan berbanding lurus dengan beda potensial yang digunakan. Kapasitas kapasitor dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan C kali V. Dengan keterangan, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, V beda potensial dengan satuan volt, C dengan kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau F. Kemudian jenis bahan dielektrik yang digunakan juga berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor yang dapat dirumuskan dengan C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana C0 adalah kapasitas kapasitor di dalam udara dengan satuan farad, epsilon 0 yaitu permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10⁻12 coulomb kuadrat per nanometer kuadrat. A yaitu luas kuping sejajar dengan satuan meter kuadrat,
dan D yaitu jarak antara dua keping dalam satuan meter. Untuk bahan dielektrik selain udara dapat menggunakan rumus C sama dengan K dikali C0, di mana C yaitu kapasitas kapasitor saat disisipi bahan dielektrik selain udara dengan satuan farad. C0 yaitu kapasitas kapasitor di dalam udara dengan satuan farad, dan K yaitu konstanta dielektrik yang nilainya lebih dari sama dengan 1. Kemudian yaitu faktor yang mengaruhi kapasitas kapasitor. Faktor yang pertama yaitu luas penambang pelat. Apabila faktor-faktor lain tetap, penambang pelat yang lebih luas akan memberikan nilai kapasitansi yang lebih besar. Dan semakin sempit luas penambang pelat, maka semakin kecil nilai kapasitansinya. Faktor kedua yaitu jarak antar pelat. Apabila semua faktor tetap, jarak kedua pelat yang semakin lebar, maka kapasitansinya akan semakin kecil. Semakin dekat jarak antar kedua pelat, maka semakin besar nilai kapasitansinya. Faktor yang ketiga yaitu bahan dielektrik. Apabila faktor lain tetap, maka permitivitas dari bahan dielektrik yang semakin besar akan memberikan nilai kapasitansi yang lebih besar pula. Dan semakin kecil permitivitasnya, maka semakin kecil pula kapasitansinya. Selanjutnya, energi kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik. Secara matematis, energi listrik yang dihasilkan oleh kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan setengah CV kuadrat, atau bisa setengah GV atau V kuadrat per 2C, yang mana W adalah energi kapasitor, C kapasitas kapasitor, V beda potensial, dan H muatan listrik. Selanjutnya, susunan kapasitor. Susunan kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Untuk susunan seri bagaimana dan paralel bagaimana bisa dilihat pada tabel. Untuk muatan listrik seri dirumuskan Is sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Dan untuk muatan listrik rangkaian paralel yaitu Is sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah Hi3. Untuk beda potensial rangkaian seri yaitu Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan beda potensial untuk rangkaian paralel yaitu Vs sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk kapasitas rangkaian seri yaitu 1/Cs sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Sedangkan kapasitas untuk rangkaian paralel yaitu Cs sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dan yang terakhir yaitu fungsi kapasitor. Kapasitor memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Yang kedua, sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply atau adaptor. Yang ketiga, untuk menghilangkan bouncing atau percikan api apabila dipasang pada sakelar. Yang keempat, sebagai kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika yang lain. Yang kelima, untuk menghemat daya listrik apabila dipasang pada lampu neon. Yang keenam, sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC.
Yang ketujuh, sebagai konduktor atau mengantarkan arus listrik untuk arus AC. Yang kedelapan, untuk meratakan gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC. Dan yang terakhir, sebagai osilator atau pembangkit gelombang AC. Sekian pemaparan materi tentang kapasitor. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.